Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Apa kabarnya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuradijah dari Prodi Manajemen Plus NIM 289215048 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Pramukti, SEMSI, dengan mata kuliah perilaku organisasi. Kali ini saya akan mengangkat tema motivasi dalam organisasi. Dimulai dari pertama, arti penting motivasi. Yang pertama, karakteristik motivasi. Karakteristik motivasi merupakan hal yang sangat penting dan merupakan perspektif dasar dari pendekatan historikal. Untuk itu, perlu diidentifikasi dan dijabarkan motivasi tersebut berdasarkan perspektif kebutuhan, serta motivasi juga perlu diidentifikasikan dan dijabarkan berdasarkan perspektif proses. Menurut Giffin and Morehead 2014. Yang kedua, arti motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Dalam lingkup organisasi, motivasi kerja atau work motivation merupakan tekanan psikologis dalam diri seseorang yang menentukan arah perilakunya dalam organisasi, tingkat usahanya maupun tingkat ketahanannya dalam menghadapi hambatan-hambatan. Yang ketiga, peran motivasi. Motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan pada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pemahaman tentang motivasi. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Yang kedua, konsep dasar motivasi. Motivasi seringkali dipahami sama dengan kinerja atau performance. Hal ini timbul karena pemahaman terhadap pengertian motivasi yang diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Padahal motivasi dan kinerja atau performance itu adalah hal yang berbeda. Kinerja adalah suatu evaluasi atas perilaku seseorang. Hasilnya antara lain untuk mengetahui seberapa penting seseorang melakukan pekerjaannya. Sedangkan motivasi adalah salah satu elemen dari pengukuran kinerja, dikarenakan motivasi adalah hanya sebagian dari bagian untuk menilai kerja. Maka tidak berarti bahwa orang yang bermotivasi baik akan mempunyai kinerja baik. Demikian juga sebaliknya, beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah adanya perbedaan kepribadian dan kemampuan. Ada beberapa macam motivasi. Ini yang pertama, motivasi internal. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internalnya. Kekuatan ini akan mempengaruhi pikirannya, yang selanjutnya akan mengarahkan perilaku orang tersebut. Dalam suatu organisasi, setiap individu akan mempunyai kebutuhan dan keinginan berbeda dan unik. Beberapa teori yang ada pernah mencoba mengidentifikasi motivasi-motivasi umum yang selalu ada pada diri seseorang. Dengan memahami teori-teori tersebut,
Manajer dapat memotivasi bawahannya agar kegiatan mereka mencapai kepuasan yang diinginkannya dan juga menguntungkan pencapaian tujuan organisasi. Penggolongan motivasi internal yang dapat diterima secara umum belum mendapatkan kesepakatan para ahli. Namun demikian, psikolog-psikolog menyetujui bahwa motivasi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, motivasi fisiologis, dan yang kedua, motivasi psikologis. Motivasi fisiologis adalah motivasi alamiah atau biologis, seperti lapar, haus, dan seks. Jadi motivasi fisiologis itu yang datang dari diri kita sendiri ya teman-teman. Itu yang alamiah, yang bakalan kita alami. Sedangkan yang kedua, motivasi fisiologis. Motivasi fisiologis itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, motivasi kasih sayang atau affectional motivation. Motivasi untuk menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan, dan kepuasan batiniah atau emosional dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, motivasi mempertahankan diri atau ego defensive motivation. Motivasi untuk melindungi kepribadian, menghindari luka fisik dan psikologis, menghindari untuk tidak ditawarkan dan kehilangan muka, mempertahankan prestise, dan mendapatkan kebanggaan diri. Yang ketiga, motivasi perkuat diri, ego boosting motivation. Motivasi ini untuk mengembangkan kepribadian, berprestasi, menaikkan prestasi, dan mendapatkan pengakuan orang lain, memuaskan diri dengan penguasaan terhadap orang lain. Ya, selanjutnya adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal tidak mengabaikan teori motivasi internal, tetapi justru mengembangkannya. Teori motivasi eksternal menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern yang dikendalikan oleh manajer, yaitu meliputi suasana kerja, gaji, kondisi kerja, kebijaksanaan, perusahaan dan hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, teori-teori motivasi ya. Yang pertama ada teori kebutuhan. Teori ini memfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan orang agar hidupnya tercukupi. Yang kedua ada teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang memotivasi kerja yang berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi individu atas keadilan dari penghargaan yang diterima. Untuk yang ketiga ada teori penguatan. Teori penguatan ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan tingkah laku yang berkonsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Tindakan seseorang di masa yang akan datang sangat berpengaruh oleh tindakan masa lalunya. Yang terakhir ada teori penetapan sasaran atau goal setting theory. Teori ini adalah teori proses motivasi yang memfokuskan pada proses penetapan sasaran. Seseorang secara individu akan termotivasi apabila dia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk mencapai sasaran tertentu. Di sini saya akan mencontohkan perilaku yang menanamkan motivasi organisasi.
Seorang anak berusia 17 tahun bernama Raya duduk di kelas 2 SMA Merah Putih memiliki kegemaran atau peminatan pada budaya Korea. Dia suka mendengarkan, membaca, dan mempelajari hal-hal yang berbau Korea, sehingga dia termotivasi untuk memiliki masa depan yang cerah di Korea. Namun, selama ini dia hanya mempelajari tentang Korea saja, tidak peduli dengan kegiatan sekolahnya yang lain, sehingga nilai akademik Raya di sekolah menurun. Hal ini menyebabkan kedua orang tua Raya tidak mendukung minat Raya kepada kultur Korea karena menganggap hal itu sudah memberikan dampak yang buruk kepada Raya. Raya akhirnya seringkali dimarahi oleh kedua orang tuanya untuk belajar sesuai dengan apa yang dia pelajari di sekolah, bukan kultur Korea. Menyadari hal itu, Raya berusaha membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa memiliki masa depan di Korea jika dia bersungguh-sungguh. Akhirnya, Raya semakin giat belajar mengikuti olimpiade bahasa asing, kontes menari, kontes menyanyi demi mewujudkan impiannya. Dan juga membuktikan kepada orang tuanya bahwa hal yang dia minati saat ini bukanlah hal yang membawa pengaruh buruk kepada Raya, tetapi juga bisa mengabulkan cita-cita Raya. Orang tua Raya yang merasakan perkembangan Raya semakin meningkat pun merasa bangga. Akan tetapi, yang orang tua Raya inginkan bukanlah Raya berhenti dari minat dan bakatnya itu, tetapi keseimbangan nilai Raya di sekolah harus juga mempengaruhi masa depan Raya. Akhirnya Raya pun mengerti keinginan kedua orang tuanya juga untuk kebaikannya. Jadi mulai saat ini Raya akan berusaha untuk nilai di sekolahnya supaya tidak begitu buruk. Yang bisa kita ambil dari contoh tadi, kita akan bahas di sini. Di sini ada motivasi internal. Di kata-kata dia termotivasi untuk memiliki masa depan yang cerah di Korea. Motivasi internal itu datang dari diri sendiri. Jadi ini Raya yang termotivasi untuk memiliki masa depan yang cerah di Korea. Ya, lalu ada motivasi eksternal, teori penetapan sasaran, dan motivasi memperkuat diri. Di situ ada kata-kata yang menjelaskan di mana Raya mengalami semua motivasi itu. Jadi summary hari ini, motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin dicapai tanpa adanya komitmen yang bertahan lama dari para anggotanya. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi kerja, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat mengukur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Motivasi seringkali dipahami sama dengan performance, padahal itu beda. Sedangkan motivasi juga dibagi menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Sekian sumarinya. Dan juga sekian materi dari yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang jelasan dan kesalahan. Terima kasih. See you next time. Dadah.